Apakah, di balik, orang-orang yang menciptakan atau mengembangkan teknologi ini apakah full, eee, orang Indonesia, merah putih semua? Kami 100% dari anak negeri ya, 100% di Indonesia. Halo sahabat Tangguh, jumpa lagi dengan saya Trevi Janti Puspasari dalam podcast BNPB, podcast berisi bersinergi dalam teknologi dan inovasi. Kali ini kita ada di edisi ADEXCO, ASEAN Disaster Management Expo and Conference, yang bersamaan dengan adanya GFSR, Global Forum for Sustainable Resilience 2024, yang diselenggarakan selama 4 hari dari tanggal 11 sampai 14 September 2024. Kali ini kita kedatangan tamu dari penggiat kebencanaan terkait dengan teknologi peringatan dini. Mungkin sahabat tangguh di rumah sudah sering mendengar ya bahwa di beberapa wilayah di Indonesia saat ini sering terjadi bencana hidrometeorologi sampai menyebabkan banjir longsor dan juga longsor itu sendiri. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang dengan Bapak Arifin Ardi. Beliau merupakan Chief Marketing Officer dari Fortuna Argatech ya Bapak ya. Bapak mungkin bisa disapa dulu sahabat tangguhnya, Ya. nanti kita lanjut bincang-bincang terkait peringatan dini bencana longsor. Oke, selamat pagi sahabat tangguh. Terima kasih Mbak Trevi sudah dipanggil, diundang di podcast BNPB. Ya baik Pak, kali ini kita mungkin langsung aja ya Pak yang ngobrolin, karena beberapa bulan belakangan ini banyak sekali bencana terkait longsor nih Pak. Ya. Nah, ini bisa Bapak diceritakan seperti apa teknologi pengembangan yang dilakukan oleh Fortuna Argatech di bidang teknologi Early warning system, kebencanaan ya. terutama longsor ya Bapak ya? Ya, Ya, longsor. silahkan Pak. Oke, terima kasih. Jadi sejak 2013, 2014 perusahaan ini mulai hadir, dimulai itu ya, lahir ya. Kemudian kami langsung berfokus ya pada pengembangan early warning system kebencanaan, terutama di mining ya, di mining. Jadi memang kami memberikan solusi untuk instrumentasi, terutama untuk monitoring kestabilan lereng, karena rata-rata pertambangan di Indonesia kan dengan sistem penambangan terbuka ya, open pit mine. Jadi salah satu yang menjadi isu di situ terkait accident itu longsor yang paling banyak ya. Jadi kami memberikan solusi untuk produksi instalasi pemasangan sensor early warning system, terutama longsor di situ. Nah, sejak 2014 ya hingga saat ini kita sudah lebih dari 300 titik lokasi di seluruh Indonesia hingga Malaysia. Kemudian nah saat ini kita mencoba untuk kemudian mengembangkan dari teknologi tersebut untuk kemudian diimplementasikan di yang lebih luas lagi begitu. Jadi salah satunya adalah di area publik ya tentunya, karena kan di Indonesia sendiri kan sebenarnya membutuhkan ya, karena banyak sekali area-area rawan longsor yang itu sangat ya membutuhkan ya digitalisasi untuk early warning system atau sistem peringatan dini bahaya longsor gitu. Baik, berarti dari sejak 2013 2014 ya Bapak ya. 2014 tepatnya. Bermula dari mining, Ya. kemudian sekarang diperluas. Nah, secara spesifik nih Pak, bisa dibahas mungkin diulas gitu selama pengalaman kurang lebih 10 tahun tadi ini, seperti apa perkembangan industri khususnya di bidang early warning ini, baik secara di nasional maupun di global ini Pak. Oke. Jadi sebenarnya kalau di tambang sendiri itu ada beberapa solusi ya untuk early warning system atau sistem kebencanaan, peringatan dini kebencanaan. Di mining sendiri sudah cukup akrab dengan dunia survei ya. Kemudian ada juga yang radar, kemudian sekarang ada drone. Itu opsi-opsi yang bisa dipakai untuk industri pertambangan sebagai bagian dari
sistem pengamanan atau safety ya untuk itu. Dan extensometer ini namanya extensometer untuk ininya ya, yang lebih dikenal dengan extensometer. Kalau kita kan lebih kenal dengan LEWS ya, Landslide Early Warning System. Nah, itu hanya salah satu saja. Nah, di luar negeri itu teknologinya memang sudah sangat canggih ya, sangat canggih. Nah, kalau di Indonesia sendiri memang ada banyak kendala, terutama sinyal ya. Tidak seluruh area pertambangan itu ada sinyal GSM. Maka tantangan yang cukup ya challenge lah untuk kita ya, terutama perusahaan-perusahaan penyedia solusi itu ya menawarkan opsi yang lain ya. Jadi tidak hanya GSM tapi mungkin satelit begitu ya. Walaupun saat ini masih mahal sekali ya kalau satelit ya. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri mungkin kalau LEWS sudah cukup banyak kalau di mining ya. Tapi kalau untuk di area-area publik karena mungkin berawal dari ya pengadaan ya yang sumber dananya dari pemerintah daerah maupun pusat itu mungkin itu yang akhirnya membatasi ya jumlah untuk pengadaan itu dibandingkan dengan luasan area Indonesia yang begitu besar, titik-titik potensi rawan longsor yang berdekatan dengan hunian masyarakat ya, masyarakat yang tinggal di situ. Kira-kira itu tantangannya itu sih. Berarti artinya sebenarnya produk dari Fortuna ini sendiri sudah ada yang dipakai di luar gitu Pak, di luar Indonesia? Saat ini ya di hari ke-4 atau ke-5 ya, kami baru memasang alat LEWS di 6 unit di Ponorogo dan 3 unit di Banyumas. Itu hibah dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Kementerian SDM ya. Tapi yang di luar negeri juga sudah sampai mengglobal kah untuk teknologi dari baru ke Malaysia sih. Tapi itu pun mining juga di tambang emas. Kelebihan Pak dari teknologi yang diciptakan oleh Fortuna nih di bidang LEWS ini dibanding dengan teknologi yang lain, apakah sudah sama dengan tadi kan Bapak bilang bahwa di luar negeri itu sudah sangat canggih ya. Apakah bisa sama nih atau malah ada keunggulan-keunggulan lebih yang dikembangkan oleh Fortuna Argatech Pak? Kalau untuk jenis extensometer sendiri sebenarnya mungkin bisa dikatakan di Indonesia ya, di Asia itu mungkin kita sudah cukup banyak ya, paling banyak mungkin ya diimplementasikan di tambang dan bahkan ada produsen di Australia, di Amerika yang sama-sama ya, extensometer juga namanya. Itu sistemnya sama, mekanis juga, seling juga. Itu masih hanya satu titik ya, satu sensor untuk satu unit alat. Sedangkan kita sudah mengembangkan itu sampai dengan 12 sensor. Jadi satu main station itu bisa dipasang 12 titik sensor yang tersebar hingga radius sekitar 3.000 meter. Itu kita pakai wireless. Menurut saya sih saat ini ya, mungkin kami masih yang tercanggih lah gitu ya, dibandingkan dengan yang beberapa perusahaan penyedia lain. Selain itu juga kami ada ini ya, kita mengembangkan platform berbasis web sendiri, kemudian ada notifikasi WhatsApp, email, kemudian radio channel. Jadi alarm itu bisa masuk ke radio channel, umpamanya kalau di area rawan bencana itu mungkin masuk ke Orari ya gitu ya. Itu juga bagian dari yang fitur yang kami kembangkan. Kami juga memasukkan ada semacam fitur yang namanya Inverse Velocity yang berfungsi sebagai forecasting. Jadi kita bisa memantau bahkan memprediksi kapan longsoran akan terjadi. Itu melalui pendekatan inverse velocity. Itu sebenarnya sudah dikembangkan di Jepang. Kemudian kami mengadopsinya di teknologi di produk kita gitu. Baik Bapak, berarti sudah nggak kalah canggih lah ya Pak ya dibanding sebenarnya dengan ya, boleh dikatakan begitu. Dari mulai alat akuisisinya, instrumennya dibangun sendiri, tidak hanya situ saja tapi dikembangkan baik sinyal ininya ya, coveragenya juga sudah lebih luas, lebih akurat juga. Ditambah dengan monitoringnya gitu ya, monitoring. Berarti ada yang dari web, ada yang versi mobile phone begitu ya Bapak ya? Iya betul. Dan juga radio, udah lengkap sekali Bapak ya. Nah saya penasaran nih Pak, apakah di balik orang-orang yang menciptakan
atau mengembangkan teknologi Hmm. ini apakah full orang Indonesia, merah putih semua, Hmm. atau ada keterlibatan dari luar, Ya. dan juga dari apakah melibatkan akademisi Oke. dan lain sebagainya, Pak? Oke. Kami 100% dari anak negeri ya, 100% di Indonesia, dari mulai dari assembly-nya, mulai dari coding-nya, pemrograman semuanya, programmer semuanya kami dari Indonesia ya. Buatan Indonesia 100%. Mungkin hanya sensor saja kami yang impor ya, karena memang tidak ada yang memproduksi sensor di Indonesia. Kami juga beberapa kali berkolaborasi dengan akademisi. Di tahun 2023 awal itu kami berkolaborasi dengan TELU, Telkom University, untuk implementasi sensor yang lain untuk yang agro industri. Salah satu food estate yang di Sumatera Utara itu kita pasangi alat itu untuk monitoring cuaca ya. Jadi kita memberikan forecast ke alat untuk otomasi, jadi dia otomatis sprinkle itu nyala ketika dia kering gitu. Jadi nyiram secara otomatis, karena kan sangat luas ya. Itu tidak bisa dengan manusia lah begitu ya, sudah terlalu luas lahan yang di situ, yang di cover. Jadi kita juga memprediksi cuaca untuk kebutuhannya untuk agrobisnis. Jadi implementasi yang berbeda gitu. Oh, jadi tidak hanya di landslide aja, tapi ada tadi untuk antisipasi apa kekeringan gitu, Pak? Betul, lebih ke cuaca ya. Jadi kita memprediksi cuaca, kemudian itu kaitannya kan dengan pertanian kan cukup membantu ya begitu. Kalau umpamanya dia sudah mulai mupuk gitu, sudah mulai nyiram, ternyata nanti jam pagi sudah nyiram, jam 12 ternyata hujan, nah kan pupuknya sia-sia juga kan gitu. Jadi kita memprediksi juga, itu bagian yang memang ada problem lah gitu ya, ada problem di lapangan, kemudian kita mencoba untuk mengakomodir dalam bentuk instrumentasi sensor gitu. Oke, baik Pak. Nah Pak, selama sudah 3 hari ini ya Bapak ya mengikuti kegiatan pameran di G-Expo ini, itu bagaimana Pak pengalamannya? Apakah dengan adanya ini teknologi yang dihasilkan itu menjadi ada sambut gayung gitu dari respon masyarakat atau industri, para pendatang, mungkin ada pebisnis dan lain sebagainya, Pak, bisa diceritakan? Sebenarnya kalau Fortuna Argatech sendiri sudah ini yang ketiga ya, ini yang ketiga untuk mengikuti pameran ini. Mungkin kalau di Adexco memang tidak ini ya, karena fokusnya di kebencanaan ya. Sedangkan ini kan kalau tema besarnya kan memang mining, oil and gas gitu ya, energi begitu. Jadi mungkin tema baru lah begitu ya, tema baru di sini. Jadi tidak terlalu belum terlalu luas mungkin ya sosialisasinya. Tapi pada dasarnya ketika kemudian kami memutuskan untuk di Adexco itu memang harapannya kami memperluas cakupan, karena teknologi mitigasi bencana kan sangat dibutuhkan ya, apalagi kan banyak visitor kan dari BPBD, itu banyak juga yang datang ya ke booth kami untuk menanyakan itu gitu. Kami juga sangat terbuka lah untuk diskusi ya, terkait tidak hanya longsor dan banjir, namun kemudian kita ada beberapa solusi lain yang bisa menjadi pilihan untuk terutama yang berkaitan dengan kebencanaan, karena sangat luas sekali ya, sangat kompleks lah untuk itu. Itu kalau longsor dan banjir itu hanya sedikit dari itu ya, dari implementasi sensor itu. Ya, Pak. Gitu. Setuju Pak, memang terkait dengan early warning system ini, peringatan dini longsor gitu ya Pak ya, ini memang sangat baik untuk bisa digunakan untuk mengurangi risiko yang terjadi. Jadi BPBD atau daerah-daerah untuk memanfaatkan teknologi Bapak ini sangat, private sector jadi bisa masuk gitu ya Pak ya. Biasanya betul. Biasanya itu kan mungkin tadi PVMBG tuh membuat sendiri gitu, tapi ada keterbatasan karena ini betul. Ada Fortuna ini mestinya bisa menambahkan khasanah atau
tidak hanya dari pemerintah, tapi mhm. ada juga dari Solusi dari swasta. solusi dari swasta. Mhm. Selain itu juga bisa saling belajar nih Pak, Betul karena kan betul. mungkin di swasta kan lebih fokus ya Bapak ya, Mhm. kita pengembangannya karena harus meningkatkan daya saing. Ya. Jadi tadi pengembangannya sudah luar biasa sampai mengimbangi teknologi Jepang. Iya iya. Nah, kalau dari Bapak sendiri ada harapan yang ingin disampaikan Pak dengan teknologi yang telah dikembangkan oleh Fortuna ini? Iya. Kita tahu bahwasanya Indonesia kan terdiri dari luas ya, sangat luas sekali. Saya juga pernah membaca data dari BNPB di tahun 2019, itu ada 40,9 juta jiwa yang masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah yang dekat sekali dengan rawan bencana, terutama longsor. Itu menjadi semangat kami untuk kemudian mengambil bagian dari itu ya, sebagai penyedia. Dan memang ketika mungkin dalam 1 tahun belakangan ini kami sudah mulai masuk di ya pemerintahan lah begitu ya, di pemerintahan. Namun memang kendalanya kan lebih ke ini ya, lebih ke pembiayaan lah. Maksudnya sumber dana dari untuk pengadaan itu kan dari APBD maupun APBN. Nah, kami berpikir bagaimana kemudian kita bisa mengajak ya dari swasta itu untuk ambil bagian di situ itu. Maka kami bekerja sama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional, di BUD juga ada, kita ada satu sudut lah begitu ya, kita sediakan mereka untuk sosialisasikan juga, namanya Jalaluddin Panei Foundation untuk Jalaluddin Panei Foundation Walayah ya. Itu kami berkolaborasi untuk mereka, karena kan Fortuna tidak bisa menjadi ini ya, tidak bisa menghimpun dana kan gitu kan, tidak ada izin. Nah, kalau mereka kan lebih berpengalaman ya. Jadi kami ada 2 target, yang pertama donasi, yang kedua CSR. Jadi kami mengundang juga ya, harapannya visitor ya, beberapa perusahaan yang bisa mampir ke booth kami itu kita bisa mendapatkan informasi terkait itu. Syukur bisa CSR-nya langsung begitu ya, untuk kita bisa berkolaborasi baik sponsorship maupun substitusi lah begitu ya, patungan, agar kita bisa realisasikan alat mitigasi itu kemudian kita hibahkan ke area-area daerah rawan longsor yang sudah kita petakan sebelumnya begitu Bu. Terima kasih Bapak atas Sama-sama. sharing bincang-bincangnya. Terima kasih BNPB ya. Ya, sahabat tangguh, itu tadi bincang-bincang kita terkait teknologi peringatan dini longsor. Saksikan terus podcast BNPB karena update bencana jangan tunggu jadi korbannya. Dadah!